Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gas ke Enyagan. Yuk sikaat. Novel Battle Through the Heavens. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 3 Lembah Tianming 7. Ada senyum menarik di sudut mulut Xiaoyan. Dan dia berkata dengan ringan. Pertempuran baru saja dimulai. Sudah lama sejak saya bertarung seperti ini. Kakak senior Xiong Yuan. Tidak apa-apa. Mu Feng langsung tercengang. Dia belum pernah melihat kegigihan seperti itu. Tidak. Bisa dikatakan bahwa orang bodoh seperti itu. Dia tahu bahwa dia masih harus mati jika dia dikalahkan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, Xiao Yan akan memilikinya, muntah darah dan mati. Xiao Yan tertawa. Dia tahu bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan marah. Teratai api diam. Bola api aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Xiao Yan satu persatu, dan bergabung satu persatu di bawah mata orang-orang. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang di sekitar kagum. Di benua Kaisar Dou ini, hanya apoteker yang memiliki kemampuan untuk memadatkan api asli. Tetapi jika api Xiaoyan adalah api asli, lalu mengapa harus digabungkan? Hal ini membuat para murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun sangat terkejut dan bingung. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah api aneh yang telah beredar di benua Doqi selama ribuan tahun. Ahli alkimia, murid-murid Tian Minggu yang sedang menonton kembali terkejut. Alkemis masih sangat langka di benua ini. Yang disebut langka itu berharga. Secara alami, status setiap alkemis juga sangat menonjol. Tidak ada yang ingin memprovokasi apoteker kecuali dia bodoh. Pada saat ini, kesombongan di hati Mu Feng juga sangat tertahan. Sejak Xiaoyan memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, sekarang perpaduan lotus api tidak perlu membakar Jue. Meskipun dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki api aneh. Tetapi jika dia tidak menggunakan api aneh, sulit untuk mengalahkan Mu Feng. Mu Feng juga merasa bahwa aura Xiaoyan telah mengalami perubahan besar dalam sekejap. Dia tidak berani mengabaikan. 5 mengeluarkan kartu trufnya sendiri. Dan sekarang dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Aura lawan membuatnya merasa kuat. Tekanan. Kekuatan melawan Kaisar. Ini adalah kartu truf Mu Feng. Tubuh Mu Feng perlahan muncul warna emas pucat. Dan auranya tiba-tiba melonjak. Melihat bahwa Xiaoyan sudah memegang bola api setengah ukuran ruangan. Dia berdiri di udara. View, aura menakutkan meletus di antara bola api yang dilemparkan oleh Xiaoyan dan aura yang meletus dari tubuh Mu Feng. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema di lembah Tianming. Awan jamur besar naik, dan energi berfluktuasi dalam lingkaran. Asap tebal mengaburkan Xiaoyan dan Mu Feng. Kecuali untuk beberapa Xiong Yuan yang kuat dan Dou di bintang 2 yang dapat mendukung dan menonton ini pertempuran. Tidak ada siapa-siapa. Bukan karena mereka melarikan diri. Karena takut melukai diri mereka sendiri. Asap tebal berangsur-angsur menghilang. Dan 2 sosok perlahan muncul. Yaitu Xiaoyan dan Mu Feng. Pakaian Mu Feng semua terbakar dalam bola api Xiaoyan. Dan dia hanya bisa menutupi bagian bawah tubuhnya dengan baju besi kental. Sementara Xiaoyan tampak lebih baik. Tubuhnya tidak seperti Mu Feng. Tapi pakaiannya sedikit berantakan. Seolah-olah tidak ada yang salah. Serius. Keduanya bahkan bermain imbang. Hasil ini jauh melebihi ekspektasi. Meskipun bakat Mu Feng biasa-biasa saja. Dia memiliki kultivasi ribuan tahun. Dan dia sangat rajin dalam kultivasinya. Dia juga termasuk yang terbaik di tahap tengah Kaisar Dou bintang 1. Dan dia hanya terikat dengan Dasi, pria di tahap awal Kaisar Dou bintang 1. Siapapun akan terkejut. Tapi mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah api yang berbeda. Mereka hanya tahu trik yang digunakan oleh Xiaoyan. Kelompok api yang tiba-tiba muncul pasti tidak biasa. Meskipun tidak sekuat api langit. Tetapi api langit tidak tersedia untuk semua orang. Dan lusinan jenis api Xiaoyan yang berbeda sebanding dengan beberapa api langit yang kurang kuat.
Xiao Yan menggunakan sejumlah kecil sumber api aneh ketika dia menyegel Kaisar Surgawi. Meskipun kekuatannya sedikit terpengaruh, itu masih sangat menakutkan jika tidak dihilangkan dari sifat api itu sendiri. Keduanya saling berpelukan. Dan Mu Feng berkata dengan ringan, kekuatan kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bola api apa yang tiba-tiba muncul di dalam bola api kakak Xiao Yan sekarang. Xiong Yuan dan yang lainnya semua menatap lurus ke arah pergantian derajat yang besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Mu Feng juga menderita deflasi besar. Dan pada saat ini, dia juga diam-diam merasakan hatinya. Dia bergumam, orang ini terlalu aneh. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, aku khawatir dia harus mematahkan tangannya. Lebih baik menjauh dari anak ini di masa depan. Secara alami, Xiao Yan tidak bisa mengatakan api anehnya sendiri sesuka hati. Dan berkata dengan santai, ini hanya senjata biasa. Bukan apa-apa, hehe. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang api anehnya. Mungkin dia akan membawa dirinya ke kematian. Xiao Yan menarik diri dari topik dan tersenyum sedikit. Senior Mu Feng. Kalau begitu aku akan pergi. Mari kita bahas lain hari. Xiao Yan melipat tangannya dan berjalan maju. Dan Xiong Yuan juga mengikuti. Novel Battle Through the Heavens. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 3 Lembah Tianming, 8. Tepuk tangan. Ada tepuk tangan meriah pada awalnya. Diikuti oleh tepuk tangan berderak. Xiao Yan kaget. Melihat ke atas ke platform tinggi. Matanya penuh kegembiraan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera berlutut dan berkata, Boy Xiao Yan memberi hormat kepada leluhur. Saat tepuk tangan terdengar, Xiao Yan bisa jelas merasakannya gemetar pembuluh darahnya sendiri. Perasaan ini tidak mungkin salah. Sama sekali tidak mungkin salah. Tepat ketika lutut Xiao Yan baru saja menyentuh tanah, dia diangkat oleh tangan yang kuat. Dan seorang lelaki tua langsung muncul di depan Xiao Yan. Oke. Saya tidak menyangka akan ada Dodi di keluarga Xiao. Oke. Dan itu satu-satunya dalam 1000 tahun. Jangan terlalu sopan. Haha. Pergi. Kembalilah ke klan Xiao bersamaku. Pria tua itu bersemangat saat berbicara. Dia meraih Xiao Yan dan hendak pergi. Hei. Kataku Pak Tua Xiao. Tapi aku membawanya kembali. Meskipun dia adalah keturunan keluarga Xiaomu. Aku berencana untuk menerima murid Guku. Aku ingin mengangkatnya. Kamu tidak ingin membawanya pergi. Kaisar Ming datang di belakang Xiao Yan dan lelaki tua itu dalam sekejap. Dan berkata dengan santai. Dengan nada tidak puas. Sejak Kaisar Ming mengambil Xiao Yan dan diserang oleh Sekte Abadi. Dia mendengar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire. Dan melihat penguasa kuno Skyfire yang dikeluarkan Xiao Yan. Tubuhnya memancarkan aura misterius. Dia juga mendapat kabar bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menghadapi Wu Yongzi tanpa terkalahkan. Maka dia secara khusus mengatur agar Mu Feng datang dan menguji Xiao Yan pagi-pagi sekali. Sekarang, jika dia bisa diterima sebagai muridnya di Tianminggu, niscaya akan menambah kekuatan Tianminggu di masa depan. Jadi dia memutuskan untuk mempertahankan Xiao Yan. Nenek moyang Xiao Yan menoleh dan berkata, kamu orang tua yang sudah mati. Dia milik keluarga Xiaoku. Dan aku memintamu untuk menjemputnya. Xiao Yan, ayo pergi. Sekarang memegang Xiao Yan adalah leluhur dari generasi ke-25 keluarga Xiao. Dia juga dianggap sebagai leluhur keluarga Xiao di tingkat yang lebih tua. Namanya Xiao Long. Doudi bintang 3 juga yang terkuat di antara banyak Doudi di Dizu. Dan dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Ming. Keluarga telah merasakan kedatangan Xiao Yan. Demi keselamatan Xiao Yan, keluarga secara khusus mengatur agar Xiao Long yang berkuasa datang menemuinya. Ketika melewati lembah Tianming, dia mampir untuk menemui Kaisar Ming. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa itu terjadi. Untuk bertemu dengan beberapa orang di lembah Tianming, seorang tetua membuka sebuah perjudian. Xiao Long sangat berjudi dan dia kecanduan judi. Dia segera bergabung. Perjudian ini tidak dapat dihentikan. Jadi dia mempercayakan Kaisar Ming untuk membantu Xiao Yan. Sekarang saya mendengar bahwa Kaisar Ming ingin menerima Xiao Yan sebagai murid lembah Tianming. Bagaimana dia bisa setuju?
Kaisar Ming buru-buru melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiaolong. Mencibir, saudaraku. Lihat apa hubungan kita. Jangan terima kasih telah mengizinkanku menjemput anak ini atas namamu. Kan? Lihat aku. Gu Neizeng tidak memiliki bakat seperti adik Xiaoyan. Atau dia harus menjadi murid terdaftar Gu saya terlebih dahulu. Dan jika adik Xiaoyan bersedia secara resmi menjadi murid Gu saya di masa depan. Bagaimana menurutmu? Patua Xiao. Pengingat di dalam dan di luar dengan Xiaolong. Xiaolonglah yang tertunda bertemu Xiaoyan karena berjudi. Xiaolong mendengus dan bergumam di mulutnya. Siapa yang peduli padamu? Idiot. Kata-kata Xiaolong tidak terlalu keras. Dan kemudian dia berkata, tapi, sepertinya kita adalah teman lama. Demi kamu, aku akan memberimu wajah. Tapi ini terserah Xiaoyan untuk memutuskan. Xiaolong dan Kaisar Ming sama-sama memandang Xiaoyan dari samping. Melihat Kaisar Ming dan Xiaolong, melihat bahwa Xiaolong tidak bersikeras untuk menolak, Xiaoyan berkata kepada Kaisar Ming sambil tersenyum, "Senior, apa yang kamu katakan? Xiaoyan sudah terlambat untuk bersyukur. Ketika saya pertama kali datang di sini, jika bukan karena Kaisar Ming, saya khawatir saya tidak akan tahu kemana harus berkeliaran. Dan saya tidak akan menderita sebagai murid terdaftar. Jadi saya langsung setuju. Xiaoyan akan menjadi murid bernama Tian Minggu di masa depan." Kaisar Ming juga menghela nafas lega. Sekarang Xiaoyan telah menjadi murid Tian Minggu. Dan Xiaoyan adalah anggota keluarga Xiao. Uang. Kaisar Ming tersenyum dan mengangguk. Tetapi Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Setelah Kaisar Ming selesai berbicara, dia mengeluarkan batu biru safir dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan melihatnya dengan curiga, tetapi tidak menemukan misteri apapun tentang batu itu. Tetapi Xiaolong melihat batu itu dan meraung, "Yo, Ming Laur, tampaknya kamu sangat bersedia. Bahkan, kompas bumi bersedia untuk membawanya keluar." Ketika Kaisar Ming mendengar ini, dia meraung pada Xiaolong di tempat, "Hei, hei. Apa maksudku, Patua Xiao, untuk meremehkanku? Aku selalu murah hati padamu. Bukankah aku juga memberimu kompas ini?" Xiaolong bermulut datar. "Lihat, milikku sepertinya tidak sebagus ini. Hehe, kamu orang tua sedikit bias." Kaisar Ming menghentakkan kakinya. Jika kamu tidak menyukainya, kembalikan saja padaku." Xiaolong mundur selangkah dan berkata, "Ini milikku di tanganku. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Kamu, Hicks, tidak peduli denganmu. Ayo, Xiaoyan, biarkan aku memberitahumu cara menggunakan kompas ini." Kaisar Ming sedikit terdiam oleh Xiaolong, dan berkata langsung kepada Xiaoyan yang masih belajar, "Batu." Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiaoyan dan berkata, "Batu ini sangat berharga. Dan murid Tian Minggu biasa tidak memilikinya. Batu ini disebut kompas bumi. Dan di seluruh benua Doudi, saya satu-satunya yang dibuat di Tian Minggu. Keluar, barang ini sangat merepotkan untuk dibuat, tetapi sangat mudah digunakan. Sebenarnya ini adalah lubang cacing kecil, tetapi tidak sebanding dengan lubang cacing. Saat Anda mengirim doki ke kompas, sekelompok cahaya akan muncul. Mengingat lokasi Anda saat ini, selama Anda tidak berada di tempat khusus. Dikirim kembali secara instan. Petik 2. Aku menyeka. Itu hal yang baik. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak hal langka di benua Kaisar Dou. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Ming, Xiaoyan dengan hati-hati memperkenalkan doki. Awan biru kelompok cahaya dipecah. Posisi dicatat dalam kelompok cahaya. Dan kelompok cahaya terbang lagi. Hai, sungguh menakjubkan. Benda ini sangat praktis. Dengan benda ini, bukankah hanya masalah waktu ketika aku ingin kembali? Tidak hanya dapat menghemat waktu terbang, tetapi efisiensinya juga akan sangat meningkat. Juga sangat baik untuk mengejar dan melarikan diri. Haha, terima kasih, Tuan. Xiaoyan berkata dengan gembira. Kaisar Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Xiaoyan dengan cepat memasukkan batu itu ke dalam cincin.
Saat ini Xiao Long telah membuka celah ruang dan berteriak kepada Xiao Yan, kami pergi. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Novel Battle Through the Heavens. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 3 Lembah Tianming, 9. Xiao Yan mengangguk. Membungkukkan tangannya dengan hormat kepada Kaisar Ming. Dan mengikuti Xiao Long ke celah. Begitu dia memasuki celah ini, tekanan ruang yang kuat menekan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Tekanannya jauh lebih besar daripada tekanan lorong ketika dia pertama kali datang ke benua ini. Dan itu telah melampaui batasnya. Xiao Long melihat bahwa Xiao Yan bisa memasuki celah di ruang ini. Dan dia melambaikan tangannya dengan puas. Film pelindung mengelilingi Xiao Yan. Dan Xiao Yan tiba-tiba menarik napas lega. Adegan akrab di sekitar muncul di depan mata Xiao Yan lagi. Bintang-bintang di langit tampak sangat indah. Dan tidak ada yang aneh di sekitar mereka. Tetapi bintang-bintang ini luar biasa mempesona dan indah. Xiao Yan melihat sekeliling. Dan tiba-tiba Xiao Long bertanya pada Xiao Yan. Api apa yang baru saja kamu gunakan? Xiao Long juga sangat ingin tahu tentang jenis api yang digunakan Xiao Yan saat bertarung. Dan mau tidak mau bertanya pada Xiao Yan. Itu adalah jenis api yang dikatakan secara alami berkembang biak antara langit dan bumi di benua Doqi. Itu disebut Yi Huo. Semoga berhasil. Anak itu menerimanya. Kata Xiao Yan langsung. Wajah Xiao Long berubah ketika dia mendengarnya. Dia sedikit mengernyit. Meraih lengan Xiao Yan. Dan Doqi benar-benar mengabaikan perlawanan Doqi Xiao Yan dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Betulkah, leluhur? Ada apa? Tindakan Xiao Long juga mengejutkan Xiao Yan. Dan dia segera menghembuskan napas dingin dan bertanya. Api yang berbeda. Wah, sebenarnya, apa yang kamu miliki di tubuhmu bukanlah apa yang kamu sebut api aneh. Bagaimana mungkin dunia seperti itu melahirkan sejenis api dengan kekuatan seperti itu? Xiao Long menghela nafas. Xiao Yan tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu. Bukankah api aneh ini terintegrasi dengan energi langit dan bumi? Xiao Long segera tersenyum dan berkata, hehe, api aneh di tubuhmu sebenarnya adalah api langit di benua ini, tetapi telah mengurangi kekuatannya. Tubuh Xiao Yan Fei tiba-tiba bergetar, mengurangi kekuatannya. Api berbeda ini telah disempurnakan menjadi langit dan bumi di benua Doqi, dan bahkan telah diturunkan. Dengan cara ini, kekuatan sebenarnya dari api berbeda lebih dari itu. Apa asal mula api aneh ini? Seperti yang dikatakan para pendahulu bahwa kekuatan api aneh ini telah berkurang. Mengapa masih begitu menakutkan? Xiao Yan penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Berbicara tentang api hari ini, sungguh memalukan. Xiao Long membuka lengan bajunya dan merentangkan lengannya. Dengan bekas luka bakar yang besar. Xiao Yan melihatnya dengan heran. Kemampuan pemulihan tubuh seorang kaisar petarung bintang 3 sangat kuat. Bagaimana mungkin bekas luka bakar ini muncul di tubuh Xiao Long? Xiao Long meminta Xiao Yan untuk melihat jubahnya. Dan kemudian dia berkata, lihatlah bekas luka ini. Itu adalah api aneh di tanganmu. Dan jumlah api aneh di tanganmu sebenarnya hanya satu. Di benua. Orang-orang disebut Tianhuo. Dan Tianhuo di tanganmu ini sebenarnya adalah yang pertama di keluarga Xiao dan 20 teratas di seluruh benua. Chaos Shengyan. Chaos Shengyan. Seru Xiao Yan. Ini pertama kalinya dia mendengar nama Chaos Shengyan. Dan api anehnya awalnya berasal dari api langit yang sama. Mengapa tidak ada tanda-tanda fusi ketika mereka berkumpul? Ini membuat Xiao Yan sedikit bingung. Telapak tangannya bergetar. Dan nyala api yang menyilaukan muncul di tangan Xiao Yan. Dia melihatnya. Dan kemudian bertanya pada Xiao Long, mengapa api di langit terbagi menjadi begitu banyak bunga? Xiao Long menghela nafas dan berkata, hei, berbicara tentang api aneh di tangan Anda yang disebut benua Doqi Anda. Saya khawatir itu juga semacam takdir. Mengapa itu dibagi menjadi begitu banyak? Itu harus dimulai dengan yang jelek. Ada di sini. Ayo pergi menemui tetua kedua dulu. Dan aku akan memberitahumu nanti. Saat Xiao Long berbicara, jarak sudah ada di sana. Ada ledakan cahaya. Titik. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye sampai jumpa.